Teori dan konsep migrasi. Yang pertama, definisi migrasi. Migrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu migration, yang memiliki arti perpindahan penduduk antar negara. Pandangan ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma. Definisi migrasi merupakan pengertian klasik yang hanya memiliki arti gerak pindah orang untuk memasuki suatu negara atau tempat lain melewati batas administratif, yaitu migrasi internal, atau negara, yaitu migrasi internasional, dengan tujuan untuk menetap di sana atau mencari nafkah. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Migrasi terbagi ke dalam dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi waktu dan yang kedua dimensi daerah. Untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulit menentukan berapa lama seseorang pindah tempat tinggal untuk dapat dianggap sebagai seorang migran. Contohnya seperti orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud untuk menetap di tempat tujuan, dikarenakan orang tersebut memiliki keluarga di tempat asalnya dan sehari-harinya mencari nafkah di kota lain, dan setiap sebulan sekali pulang ke kampung halamannya atau beberapa bulan sekali. Yang kedua yaitu dimensi daerah yang terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua yaitu migrasi internal, perpindahan penduduk yang terjadi dalam suatu negara, misalnya antar provinsi, antar kota atau kabupaten. Migrasi dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan atau suatu administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten atau kota, seperti kecamatan dan kelurahan. Yang kedua, jenis-jenis migrasi. Di dalam membicarakan perpindahan penduduk akan selalu terkait dengan tempat dan waktu, baik yang keluar maupun yang masuk. Sehubung dengan hal tersebut, maka migrasi dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu migrasi masuk. Migrasi masuk adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. Yang kedua yaitu migrasi keluar. Migrasi keluar adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal tempatnya. Yang ketiga yaitu migrasi neto. Migrasi neto adalah selisih antar jumlah migrasi yang masuk dan migrasi yang keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut dengan migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi yang masuk, maka disebut dengan migrasi neto negatif. Yang keempat yaitu migrasi bruto. Migrasi bruto adalah jumlah migrasi yang masuk dan migrasi yang keluar. Yang kelima yaitu migrasi semasa hidup. Migrasi semasa hidup adalah migrasi yang terjadi antara saat lahir dan saat sensus. Yang keenam yaitu migrasi resen. Migrasi resen adalah migrasi yang melewati batas provinsi dalam waktu tertentu sebelum penjajahan, misalnya 5 tahun sebelum sensus, atau mereka yang pernah pindah dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, migrasi total. Migrasi total adalah seluruh kejadian migrasi, mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang, atau migrasi yang antar provinsi tanpa memperhatikan kapan perpindahannya, sehingga provinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal saat penjajahan. Yang kedelapan yaitu migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kesembilan yaitu arus migrasi. Arus migrasi adalah jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu.
Yang ke-10 yaitu migrasi parsial. Migrasi parsial adalah jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal atau daerah asal ke daerah tujuan. Yang ke-11 yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk wilayah perkotaan yang diakibatkan dari perluasan daerah perkotaan. Yang ke-12 yaitu transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan menetap guna kepentingan pembangunan negara dengan alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Menurut Siswono, pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, faktor pendorong, yang kedua, faktor penarik. Untuk faktor pendorong seperti berikut. A. Makin berkurangnya sumber-sumber penghasilan atau sumber penghidupan seperti berkurangnya daya dukung lingkungan dan semakin menurunnya permintaan atas barang tertentu karena sedikitnya bahan baku yang diperoleh seperti kayu, hasil tambang dan lain-lain. B. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal seperti tanah untuk pertanian di pedesaan yang semakin menyempit. C. Adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal. D. Alasan pendidikan, pekerjaan, dan perkawinan. Adapun faktor penarik dapat berupa hal-hal seperti berikut. Yang A. Adanya harapan untuk memperbaiki kehidupan di daerah tujuan. Yang B. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik di daerah tujuan. Yang C. Keadaan lingkungan dan keadaan hidupan yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, fasilitas-fasilitas publik lainnya. Yang D. Adanya aktivitas di kota besar seperti tempat hiburan dan juga banyaknya aktivitas-aktivitas yang ada di kota sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk bermigrasi ke kota besar. Kebijakan migrasi. Mobilitas penduduk menuju perkotaan di Indonesia meningkat sangat tajam. Salah satu indikator yang membuktikan hal itu adalah angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi. Migrasi masuk ke kota sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang bersifat bias kota. Perkotaan menjadi pusat dari berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perdagangan, industri, sampai dengan administrasi dan pembangunan politik. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah lokal agar para pendatang yang tidak memiliki modal atau peluang kerja di perkotaan tidak lantas menumpuk di kota-kota besar. Dengan adanya kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menekan kedatangan para migran dari perdesaan atau luar kota untuk menegaskan kebijakan tersebut. Operasi justisi kerap dilakukan pemerintah kota-kota besar dengan melakukan razia kartu tanda penduduk. Selain itu juga pelaku migrasi ke kota menimbulkan berbagai masalah, antara lain berkembangnya kawasan pemukiman kumuh, degradasi lingkungan, kerawanan sosial, tindak kriminal, dan permasalahan pengangguran serta kemiskinan. Kebijakan pemerintah lokal maupun nasional mengenai kota tertutup sebagai upaya untuk melarang penduduk termasuk dari perdesaan untuk datang ke suatu kota merupakan upaya yang cenderung kurang efektif dilakukan. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori migrasi. Yang pertama, teori model Todaro. Model Todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan antara pendapatan yang diharapkan terjadi di pedesaan dan perkotaan. Manfaat-manfaat yang diharapkan ditemukan oleh perbedaan-perbedaan nyata antara kerja di desa dan kerja di kota,
serta kemungkinan migrasi tersebut untuk mendapatkan kerjaan di kota. Pada hakikatnya, teori ini menganggap bahwa anggapan kerja baik aktual maupun potensial memperbandingkan pendapatan rata-rata di pedesaan, yang akhirnya mereka melakukan migrasi jika pendapatan mereka yang diharapkan di kota lebih besar daripada pendapatan rata-rata di desa. Nah, secara singkat disebutkan di sini bahwa model migrasi dari Todaro mempunyai 4 karakteristik utama. Di antaranya, yang pertama, migrasi terutama sekali dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional, misalnya pertimbangan manfaat, benefit, dan biaya atau cost, terutama sekali secara finansial tetapi juga secara psikologis. Yang kedua, keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan upah real yang diharapkan daripada yang terjadi antar pedesaan dan perkotaan, di mana perbedaan yang diharapkan itu ditentukan oleh interaksi antara dua variabel, yaitu perbedaan pedesaan perkotaan yang terjadi kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di sektor perkantoran. Nah, yang ketiga, kemudian untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Yang keempat, tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan hal yang tidak terelakkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di desa dan di kota. Yang selanjutnya mengenai teori Ravenstein. Teori migrasi menurut Ravenstein mengungkapkan tentang perilaku mobilitas penduduk yang disebut dengan hukum-hukum migrasi berkenaan sampai sekarang. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi yaitu sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal. Yang kedua, berita-berita dari sanak saudara yang telah pindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting. Yang ketiga, informasi yang negatif dari daerah tujuan dapat mengurangi niat penduduk untuk bermigrasi. Yang keempat, semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat mobilitas orang tersebut. Yang kelima, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula frekuensi mobilitas orang tersebut. Yang keenam, para migran cenderung memilih daerah di mana telah terdapat teman atau saudara yang bertempat tinggal di daerah tujuan. Yang ketujuh, penduduk yang masih muda dan belum menikah lebih banyak melakukan migrasi dibanding mereka yang sudah berstatus menikah. Dan yang terakhir, penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih banyak mobilitasnya dibandingkan yang berpendidikan rendah. Yang selanjutnya mengenai teori Everett Ashley. Everett Ashley mengemukakan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keragaman daerah-daerah tersebut. Everett Ashley juga menambahkan bahwa besar kecil arus migrasi juga dipengaruhi rintangan. Misalnya, ongkos pindah yang tinggi. Menurut Everett Ashley juga terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam proses migrasi penduduk, antara lain, yang pertama, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal. Yang kedua, faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan. Yang ketiga, rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan. Dan yang terakhir, faktor-faktor daerah asal dan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang migrasi dan pembangunan. Pada kenyataannya, migrasi penduduk di Indonesia sangat jelas memperlihatkan keterikatan dan hubungan antara strategi pembangunan ekonomi dan dengan pola mobilitas penduduk. Sejak pemerintahan Orde Baru secara resmi berkuasa pada tahun 1967, paling tidak terdapat 30 kebijaksanaan ekonomi makro. Bagaimana strategi pembangunan nasional dapat mempengaruhi persebaran mobilitas penduduk. Pada tahun 1995, sekitar 58% penduduk Indonesia berdiam di Pulau Jawa. Presentasi ini sedikit menurun dari 63% pada tahun 1971. Sementara itu, Pulau Sumatera didiami olehnya sekitar 20% dari total penduduk tahun 1995. Sedangkan pada tahun 1971, jumlah penduduk Pulau Sumatera sebesar 17% dari seluruh penduduk Indonesia. Kecenderungan ini diikuti oleh Pulau Kalimantan, di mana presentasi penduduk di pulau ini meningkat 4,4% menjadi 5,4% pada kurun waktu yang sama. Presentasi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan naik 22% pada tahun 1980 menjadi 35% pada tahun 1959. Penduduk daerah perkotaan antara tahun 1980 sampai
meningkat rata-rata 5-7%. Sementara peningkatan penduduk daerah pedesaan hanya sekitar 1 atau 2% per tahun pada periode yang sama. Pola migrasi penduduk di Indonesia belum mengalami perubahan dengan arus migrasi pada sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Migrasi keluar dari Pulau Jawa terbanyak masuk ke Sumatera. Demikian juga migrasi keluar dari Pulau Jawa di kawasan timur Indonesia seperti Kalimantan, Papua, Maluku, kebanyakan masuk ke Pulau Jawa. Jadi gambaran di atas memperlihatkan bahwa pola migrasi di Indonesia belum mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia secara merata di seluruh Indonesia. Ada kecenderungan migrasi internal yang justru berdampak negatif pada pembangunan daerah di Pulau Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia. Tenaga kerja terdidik dari luar Jawa pindah ke luar Jawa, terutama ke DKI dan Jawa Barat. Sebaliknya, penduduk yang pindah ke luar Jawa pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnya kesempatan kerja di luar Pulau Jawa merupakan alasan utama para tenaga kerja terdiri dari Pulau Jawa enggan pindah ke luar Pulau Jawa. Selain itu, keputusan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan politik di Pulau Jawa juga memberikan pengaruh pada pemindahan penduduk. Walau berbagai studi dan data memperlihatkan bahwa gerak perpindahan penduduk sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Beberapa negara mengembangkan kebijaksanaan pemindahan penduduk yang lebih terarah, contohnya seperti Vietnam dan China. Memiliki kebijaksanaan langsung untuk mengarahkan persebaran penduduk merata. Beberapa tahun setelah perang, Vietnam telah berhasil memindahkan penduduk dari perkotaan ke daerah pedesaan dan dipekerjakan pada lahan-lahan pertanian yang ada. Cina pada tahun 1958 mengadakan registrasi rumah tangga. Melalui registrasi rumah tangga, maka penduduk diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama, penduduk kota dan penduduk desa. Tujuannya adalah untuk tidak hanya untuk memonitor penduduk, namun juga mempertahankan agar penduduk tetap berada pada daerah sesuai dengan kelahirannya. Dalam mengendalikan gerak perpindahan penduduk dilandai pemikiran untuk mencegah gejala migrasi menuju ke suatu tempat saja, dan sekaligus berupaya menghilangkan kesenjangan ekonomi. Dari perspektif moral, kebijaksanaan langsung semacam itu bertentangan dengan hak asasi warga negara, karena pada dasarnya emang setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal di mana saja. Oleh karenanya pendekatan kebijaksanaan langsung tersebut kurang populer di era reformasi saat ini. Kebijaksanaan seperti itu pula dikaji dan dipertimbangkan kembali. Program transmigrasi pada awal perkembangannya dapat dicirikan sebagai upaya langsung mengarahkan mobilitas dan distribusi penduduk. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu dan perubahan keadaan, baik dalam tingkat kebijaksanaan maupun langkah-langkah pelaksanaan, program transmigrasi saat ini sudah mulai dikaitkan pembangunan daerah dan wilayah. Pada dasarnya merupakan inti dari pendekatan secara tidak langsung dari upaya pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk. Oleh karenanya, untuk mempercepat kemampuan dan untuk berkembang dalam mobilitas penduduk juga merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh sebab itu, tidak terlalu tepat untuk hanya menilai semata-mata aspek positif maupun negatif mobilitas penduduk terhadap pembangunan yang ada, tanpa memperhitungkan pengaruh akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahan penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri. Hasil dari berbagai penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa pola migrasi internal di Indonesia pada tahun 1995 dapat digambarkan. Yang pertama, arus migrasi di Indonesia sebagian besar menunjukkan wilayah kota besar, terutama Jakarta, dari waktu ke waktu masih memperoleh popularitas yang semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan besarnya menuju wilayah Jabodetabek, baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Yang kedua yaitu migrasi yang cukup kuat terjadi di wilayah luar Jawa yang memiliki sumber daya alam khususnya minyak, gas alam, batu bara, atau hutan. Ini sangat relevan menjadi migrasi ke Provinsi Riau dan Kalimantan Timur. Pembukaan hutan area pengembangan di kedua provinsi ini memberikan kesempatan kerja yang sangat terbatas bagi tenaga profesional. Yang ketiga yaitu
migrasi yang kuat antar Pulau Sumatera dan Jawa sebagian dari proses berupa migrasi berantai yang dipicu oleh kolonisasi transmigrasi sejak tahun 1905. Arus Jawa Sumatera ini mencerminkan perpindahan penduduk marginal ke Jawa wilayah pertanian. Yang keempat, arus migrasi ke wilayah timur Indonesia meningkat secara signifikan sampai tahun 1990. Hal ini dipicu oleh semakin besarnya komitmen pemerintah untuk membangun wilayah melalui berbagai kebijakan seperti presensi dalam investasi. Yang kelima yaitu secara keseluruhan migrasi yang terjadi di Indonesia masih memperkuat kesenjangan antar daerah. Terbentuknya kesenjangan antara wilayah ini diantaranya sumbang oleh kesenjangan antar daerah. Terbentuk kesenjangan antara wilayah ini diantaranya sumbang kesenjangan neraca. Tingkat pendidikan migran dari Jawa pada umumnya adalah mereka yang mengejar pendidikan tinggi. Hanya sebagian saja mereka yang mengambil kembali ke daerah asalnya. Sebagian justru menetap setelah terdidik. Migrasi di negara yang sedang berkembang. A. Migrasi di dalam Indonesia. Dilakukan antar pulau di Indonesia, antar provinsi di Indonesia, ataupun antar kabupaten di Indonesia. Salah satu pulau yang sering jadi pendatang migrasi yaitu Pulau Jawa dengan persentase 60% penduduk di pulau tersebut. Karena di Jawa merupakan pusat perdagangan dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang. Dominasi Pulau Jawa sebagai tujuan migrasi masuk juga diikuti dengan Pulau Jawa sebagai sumber migrasi keluar. Kalau 41,8% terdapat migran masuk ke Pulau Jawa, ternyata ada 38,9% migran yang keluar Pulau Jawa dengan tujuan Sumatera 87,9%, diikuti dengan tujuan Kalimantan 58,2%. Tampak bahwa migrasi masuk ataupun migrasi keluar Pulau Jawa seimbang. Dampak untuk daerah tujuan migrasi yang didatangi ini akan menjadi modal, yaitu bertambahnya tenaga kerja yang berarti dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Sementara untuk daerah yang ditinggalkan akan terjadi kekurangan tenaga kerja. Sementara belum ada mesin atau teknologi yang menggantikan tenaga kerja ini, akibatnya pertumbuhan ekonomi akan melambat. B. Migrasi internasional dari Indonesia. Migrasi internasional dari Indonesia merupakan perpindahan penduduk Indonesia menuju ke luar negeri. Migrasi internasional yang dibicarakan ini adalah ketenaga kerjaan Indonesia yang dikenal dengan sebutan TKI, tenaga kerja Indonesia, dan TKW, tenaga kerja wanita. Mereka berimigrasi untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu dan tidak bermaksud untuk menetap. Biasanya, negara para imigran dari Indonesia ini adalah negara-negara yang perekonomiannya yang sudah maju. Alasan penduduk Indonesia itu tersendiri untuk berimigrasi ke luar negeri. Yang pertama, alasan perekonomian di negaranya dan juga mencari pekerjaan. Dampak imigrasi internasional dari Indonesia terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terlihat dari berkurangnya pengangguran di negara asal dan membantu pengentasan kemiskinan. Dampak negatifnya adanya pelecehan, tindakan kekerasan, bahkan kematian para TKI dan TKW yang menyebabkan trauma sehingga tidak produktif dan tidak menghasilkan. Yang efeknya selanjutnya adalah penurunan kondisi ekonomi mereka sendiri. C. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor lain adalah
adanya pemekaran desa di sekitar kota besar menjadi kota-kota kecil di sekeliling kota besar dan disebut kota atau daerah penyangga. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang menjadi tujuan penduduk desa karena penduduk desa melihat di kota-kota besar ini terdapat peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada mereka menetap di desa. Penghasilan yang lebih baik ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain meningkatkan kesejahteraan mereka, para urban ini juga meningkatkan perekonomian. Contohnya di Jakarta adalah kota tujuan penduduk desa untuk pindah. Karena Jakarta adalah pusat perdagangan dan juga pusat pemerintahan. Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota, yang pertama secara fisik, lahan semakin sempit, sebaran fasilitas perkotaan, permasalahan lingkungan, dan juga pemukiman kumuh. Yang kedua, secara sosial, pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat, maraknya kriminalitas di perkotaan tersebut.